Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat desa serta penggiat desa. Salam Merdesa. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad, pendamping desa Kecamatan Margoso, Kabupaten Pati. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, bila bermanfaat monggo segera subscribe, like dan komen, karena Kang Fuad akan menyajikan beberapa informasi tentang mengenai desa. Selamat menyaksikan. Saat ini Kang Fuad akan menjelaskan tentang prosedur operasional standar pemutakhiran data SDGs Desa atau SOP untuk SDGs Desa. Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 menegaskan konsep 3 level pembangunan, yaitu level norma, level tujuan, dan level metode. Untuk lebih jelasnya, para sahabat bisa membaca sendiri untuk pendahuluan. Yang selanjutnya Kang Fuad akan merangkan tentang maksud dan tujuan dari pendataan SDGs Desa. Maksud dan tujuan pendataan SDGs Desa ialah mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat berbasis data. Adapun tujuannya yaitu 1. Menyusun pokja relawan pendataan desa. Yang kedua, memutakhirkan data pada level desa. Yang ketiga, memutakhirkan data pada level rukun tetangga. Yang keempat, memutakhirkan data pada level keluarga. Yang kelima, memutakhirkan data pada level warga. Yang keenam, menganalisa data sesuai kaidah SDGs Desa. Yang ketujuh, merekomendasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan analisa SDGs Desa. Dasar hukum. Dasar hukum untuk pemutakhiran data ini sudah Kang Fuad terangkan di video sebelumnya. Silahkan membuka video Kang Fuad sebelum ini. Di sana membahas masalah dasar hukum pemutakhiran data SDGs Desa. SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya kreasi desa yang terumuskan dalam musyawarah desa masing-masing. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan 1. Desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas. 5. Keterlibatan perempuan desa. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman. 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Yang ke-13, desa tanggap perubahan iklim. Yang ke-14, desa peduli lingkungan laut. 15, desa peduli lingkungan darat. 16, desa damai berkeadilan. 17, kemitraan untuk pembangunan desa. Dan yang 18, kelembagaan desa dinamis
dan budaya desa yang adaptif. Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs desa ialah kelompok kerja relawan, pendataan desa, pemerintah daerah kabupaten, kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dengan merujuk pada Permendes PDT nomor 21 tahun 2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup 1. Pembina yaitu kepala desa. Kemudian yang kedua, ketua itu adalah sekretaris desa. Yang ketiga, sekretaris Pokja Relawan itu adalah kasih pemerintahan desa. Yang keempat, anggota. Anggota yaitu dari unsur perangkat desa. Yang kedua dari ketua RW. Ketiga dari ketua RT, keempat dari unsur Karang Taruna, kelima dari unsur PKK, dan keenam unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata. Sedangkan mitra Pokja Relawan Pendataan Desa itu adalah 1. Pendamping desa, yang kedua Babinsa, yang ketiga Babin Kantipmas. Ketiga tersebut merupakan mitra dari Pokja Relawan Pendataan Desa. Yang satu lagi yaitu mahasiswa yang berada di desa itu juga merupakan mitra dari Pokja Relawan Pendataan Desa. Peran kepala desa. Pada titik inilah kepala desa berperan penting dalam memimpin proses pemutakhiran data SDGs desa. Tugas kepala desa dalam hal ini adalah 1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa yang kemudian oleh sekretaris desa dibuat susunan MS Excel, kemudian susunan Pokja ini diserahkan kepada PLD, kemudian PLD diserahkan kepada PD, PD selanjutnya kepada TA, sampai kepada kementerian, kemudian akan keluar password, username, dan password untuk membuka aplikasi SDGs desa. Yang kedua, menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APBD desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa. Yang ketiga, memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs desa. Yang keempat, melaksanakan musdes maksudnya penetapan hasil pemutakhiran data SDGs desa. Adapun peran sekretaris desa itu 1. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs desa. Yang kedua, setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data. Yang ketiga, menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa, yaitu by name by address. Selanjutnya yang keempat yaitu bersama-sama dengan pendata mengisikan data by name by address tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, sekretaris desa bertugas melatih pendata dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data di lapangan. Yang keenam, menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga serta lokasi rukun tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa. Yang ketujuh, memantau
memberikan penjelasan dan memotivasi serta mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedelapan, melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata. Yang kesembilan, berhubungan dengan Kemendesa, PDT, baik melalui pendamping desa maupun melalui tim Sapa Desa untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam penyelesaian masalah. Yang 10, menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs desa. Yang ke-11 yaitu menyiapkan musyawarah desa pada akhir progres pemutakhiran data untuk mengecek akhir hasil data SDGs desa. Jangka waktu pelaksanaan. Pemutakhiran data SDGs desa tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2021. Adapun pendanaan pada pasal 18 Permendes nomor 21 tahun 2020, saya bacakan, pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 didanai dengan dana desa. Komponen pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atas 1 yaitu dana pembekalan, yang kedua dana transportasi, yang ketiga dana konsumsi, yang keempat pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah yaitu random access memorinya 3 MB dan penyimpanan 64 GB. Kemudian yang kelima yaitu pulsa internet bulanan dan atau dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Demikian penjelasan tentang prosedur pemutakhiran data SDGs desa. Semoga bisa menjadi motivasi bagi para kepala desa, sekretaris desa, serta penggiat desa lainnya. Semoga SDGs desa di desa Bapak Ibu semuanya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Apabila ada kurang jelasnya bisa ditanyakan kepada pendamping lokal desa masing-masing ataupun kepada pendamping desa Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Demikian dari saya. Apabila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.